Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mugi-mugi kita terus mendapatkan nikmat dan nikmat-nikmat yang ada, baik nikmat sehat, umur panjang, sifat qanaah, rasa sabar, dan juga nikmat kita terus bisa menjalankan ketaatan, kita bisa mensyukurinya dengan baik. Dan bentuk syukur kita, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi Allah terus mengganti kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, serta para ulama yang mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabat dengan baik, dan juga setiap pengikut beliau yang mengikuti jejak mereka tadi dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran-pelajaran penting dari para nabi yang mengajarkan kepada kita untuk beriman, bertakwa, dan juga untuk meningkatkan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran yaitu dari seorang nabi yang ini berasal dari daerah yang namanya Mosul di masa silam, atau yang sekarang ya berada di daerah Irak, yang ada di sekitar daerah Persia atau Jazirah Arab sana, dekat dengan Jazirah Arab. Di mana nabi yang dibawakan di sini adalah nabi yang bernama Yunus bin Matta. Di mana nabi ini sangat-sangat kita kenal dengan kisah bahwasanya Nabi Yunus dahulu pernah berada di dalam perut ikan dan diselamatkan ya di dalam perut tersebut tanpa mengalami kekurangan-kekurangan. Nabi Yunus alaihissalam ini adalah seorang nabi yang mendakwakan tauhid. Dia mengajak umatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia melarang keras umatnya untuk berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini jadi dakwah para rasul secara umum, mereka mengajak umatnya untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Ia itu mengajak untuk menyembah Allah semata, dan dia juga melarang umatnya, yaitu agar umatnya itu menjauhi yang namanya taghut, yaitu bentuk peribadahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah ini, dakwah Nabi Yunus alaihissalam kepada umatnya itu mendapatkan pertentangan. Umatnya menolak
apa yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus, menghinanya dengan hinaan yang tidak pas untuk seorang nabi. Maka ketika itu Nabi Yunus dalam keadaan marah dan meninggalkan kaumnya saat itu. Intinya keadaan kaum yang seperti ini ketika didakwahi, ini sama seperti keadaan umat secara umum, termasuk juga kita saat ini. Ketika kita disampaikan peringatan, ketika kita itu disampaikan dakwah, ketika kita diajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagian itu menolak apa yang didakwakan oleh setiap dai, kiai atau ustadz yang mengajak umatnya untuk menjadi baik. Bahkan nantinya ya seperti yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam, ada hinaan, ada olokan seperti tadi, bahkan musibah-musibah mungkin nanti akan disandarkan, atau mereka akan mengatakan, wah kami tetap miskin, kami tetap dapat musibah seperti ini ya cuma gara-gara Rasul, cuma gara-gara dai, cuma gara-gara kalian yang ingin kami jadi baik. Dan ini memang yang Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surat Yasin ayat ke-18, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ini yang Allah katakan juga, bahwasanya mereka kaum itu menjawab, sesungguhnya kami ini bernasib malang terus, kami ini bernasib sial, itu karenamu, yaitu karena kamu sebagai seorang utusan yang datang di tengah-tengah kami. Sesungguhnya jika kalian tidak berhenti, kamu tidak berhenti untuk mendakwahi kami, niscaya kami akan merajam, menghukum kalian dengan rajam, dan kalian pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Maka lihat ancaman-ancaman juga dari setiap utusan, setiap rasul, setiap dai yang diutus mendapatkan ancaman semacam itu. Maka memang setiap dakwah itu akan mendapatkan pertentangan semacam ini. Namun kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Dia dalam keadaan marah, dan ketika itu dikatakan kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengirimkan kepada kalian itu musibah yang besar, siksa atau azab yang pedih. Diberi waktu sekian hari, sampai ketika itu dapat jawaban, kaumnya belum juga mau menerima. Sampai ketika itu Nabi Yunus itu sampaikan pada kaumnya bahwa nanti akan turun azab, akan turun siksa. Mereka tidak mau menerimanya ketika itu, maka Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan mereka. Nah, ketika mereka tahu bahwasanya ini jangan-jangan benar-benar nanti musibah itu akan menimpa kita semuanya, musibah yang ada itu akan menimpa kita semuanya. Kemudian ada yang ajak, mari kita kembali beriman dan kita benar-benar bertobat. Kita beriman dan kita itu benar-benar bertobat. Namun yang jelas Nabi Yunus alaihissalam pokoknya dalam keadaan marah dan meninggalkan mereka tadi, meninggalkan kaumnya. Sampai kalau kita lihat kaumnya tadi, dengan segera azab atau siksa itu akan turun. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala itu katakan, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Allah itu berfirman, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Maka kalau kita itu dalam keadaan menentang Rasul, yang ada musibah itu akan turun. Musibah itu akan turun, kecuali di sini diceritakan yang selamat dari keadaan seperti itu cuma kaum Yunus alaihissalam. Cuma kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika akan datang musibah, mereka segera beriman pada Allah, benar-benar bertobat. Maka dikatakan mereka ketika itu diangkat musibah yang pedih, diangkat azab yang menghinakan ketika mereka berada di dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kalau yang lainnya, kata para ulama, kalau mendapatkan siksa semacam tadi, mau bertobat pun kalau sudah dalam keadaan darurat, mau beriman baru mau bertobat, tidak punya manfaat. Maka kalau kita itu baru beriman, nanti mau sakratul maut baru kita beriman, maka imannya tidak bermanfaat. Sama seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang lainnya. Kecuali yang dibedakan di sini adalah
kaumnya Nabi Yunus. Mereka beriman dalam keadaan sangat-sangat genting karena musibah, azab, siksa sudah akan turun. Baru mereka katakan, kami bertobat kepadamu ya Allah. Pertanyaannya, kenapa kalau kita beriman dalam keadaan genting itu tidak diterima? Karena kalau kita dalam keadaan selamat tentu kita tidak beriman. Kita dalam keadaan selamat, sehat, tidak beriman. Namun pas lagi susah, baru kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, ini namanya beriman doruri. Iman dalam keadaan genting. Kalau kita mau beriman dalam keadaan genting, maka tidak manfaat. Maka hati-hati juga, jangan-jangan kita itu mau beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu dalam keadaan genting terlebih dahulu. Kalau tidak dalam keadaan genting, maka kita tidak mau beriman, tidak mau ke masjid, tidak mau mengerjakan sholat, atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Hati-hati, jangan-jangan ibadah kita atau iman kita tidak diterima ketika itu. Maka Nabi Yunus alaihissalam tetap dalam keadaan marah. Kemudian akhirnya ketika itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Padahal keadaannya seperti itu, Allah tidak izinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Namun tetap Nabi Yunus pergi. Sampai akhirnya Nabi Yunus itu berada di atas kapal. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat As-Saffat ayat 140, "Iz abaqa ilal fulkil mashhun." Nabi Yunus itu naik dalam kapal yang sudah dalam keadaan penuh. Fasahama fakana minal mudhadin. Karena kapal yang dalam keadaan penuh itu mau tenggelam, maka harus diselamatkan, mesti ada yang diturunkan dari kapal tadi. Dilakukanlah undian. Fasahama, dilakukanlah undian, dan Nabi Yunus itu akhirnya menjadi orang-orang yang kalah dalam undian. Akhirnya Nabi Yunus yang dilemparkan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam itu ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ikan besar itu sudah siap-siap untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ditelanlah Nabi Yunus. Dan situ dijanjikan, Allah itu katakan pada ikan itu yang menelan Nabi Yunus, pokoknya jangan sampai kulit-kulitnya itu lecet, jangan sampai tulang-tulangnya itu patah. Dimakan oleh ikan yang besar, namun pokoknya tidak boleh ada cacat sama sekali. Allah menyelamatkan Nabi Yunus semacam tadi. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya kalau Nabi Yunus itu bukan orang yang rajin bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentu sampai hari kiamat Nabi Yunus itu akan berada dalam perut ikan. Fanabasnahu bil ara'i wa wasakim. Akhirnya karena Nabi Yunus rajin berzikir, banyak memohon pada Allah, banyak berdoa pada Allah, maka Nabi Yunus kami lemparkan dia di tanah yang tandus dalam keadaan sakit atau dalam keadaan menangis. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami berikan kepada Nabi Yunus, kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Kemudian dikatakan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lantas ketika itu Nabi Yunus kami utus pada 100.000 orang atau lebih. Fa amanu, mereka itu mau beriman pada Nabi Yunus. Famata'nahum ilahin, dan mereka itu hidup dengan penuh kenikmatan pada waktu yang sudah ditentukan. Intinya tadi kaumnya akhirnya beriman, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan siksa, akhirnya itu beriman dan kembali dengan Nabi Yunus alaihi salam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini, tadi kita dapat ambil pelajaran sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, maka harus memiliki sikap sabar. Nabi Yunus tadi memang dalam hal ini terlihat tidak sabar, harusnya dia tunggu izin dari Allah dulu baru dia meninggalkan kaumnya. Namun akhirnya Nabi Yunus tidak betah, dia tinggalkan kaumnya ketika itu. Namun kita jangan menganggap remeh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi SAW, la yambagi li abdin, tidak pantas seseorang ayyakula ana khairum min Yunus bin Matta. Tidak pantas kalau kita ini mengatakan saya lebih baik dari Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Tidak boleh kita mengatakan kita lebih baik dari Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus kita mungkin bisa nilai, wah Nabi Yunus tidak sabar. Kata Imam Nawawi, ada dua maksud di sini. Boleh jadi Nabi SAW tawadhu'an, rendah diri. Beliau mengatakan Nabi Yunus lebih mulia daripada dia. Boleh jadi juga
Nabi Muhammad SAW ingatkan agar kita jangan meremehkan orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Walaupun di sini adalah seorang nabi yang mungkin kita nilai di sini harusnya Nabi Yunus bisa menunggu sampai ada perintah Allah. Mungkin tidak sabar, namun kita jangan memandang rendah Nabi Yunus seperti itu. Ada hikmah-hikmah. Kenapa sampai Nabi Yunus tadi meninggalkan kaumnya, kemudian sampai ditelan dalam perut ikan. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Yunus alaihissalam ketika itu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengakui dia itu orang yang zalim, penuh dengan kekurangan, maka kemudian Allah mendengar doa atau aduan dari Nabi Yunus alaihissalam. Dengan doa inilah yang menyelamatkan dia dari musibah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari terangkatnya musibah Nabi Yunus alaihissalam tadi, kuncinya adalah pada doa. Kemudian pengakuan Nabi Yunus alaihissalam bahwasanya dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka kalau kita meniru apa yang ada pada Nabi Yunus alaihissalam ini, maka kita akan selamat dari musibah-musibah yang ada dan dari berbagai macam kesulitan yang kita alami. Ingat kata Nabi SAW, beliau SAW itu mengatakan dakwatu dhinnun isda'a wa huwa fi batnil hud. Ingatlah doa Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada dalam perut ikan. Ketika itu dia berdoa di dalam kegelapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang itu berdoa dengan menggunakan kalimat tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi SAW, melainkan Allah akan memperkenankan setiap doa yang dia panjatkan. Maka kalau ingin doa itu terkabul, monggo Bapak sekalian, para jamaah, gunakan kalimat ini dalam doa. Karena doa yang diawali dengan bentuk pengakuan bahwasanya kita termasuk hamba yang zalim, kita merendahkan diri pada Allah, kita ini tidak punya apa-apa. Allah yang menolong kita. Dengan pengakuan seperti itu, Allah akan angkat kita dari berbagai macam musibah yang ada. Maka ingat doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kita minta doa apa saja yang kita inginkan. Moga-moga Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, setelah kita melihat pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam, moga-moga kita menjadi orang yang sabar, terus mengambil pelajaran dari para nabi, dan juga kita jadi orang yang semangat untuk berdoa dan menjauhi segala macam kezaliman, dan juga tetap tidak putus asa dalam berdoa walaupun dalam menghadapi musibah apapun. Ketika kita jatuh sakit yang berat, ketika kita menghadapi musibah terlilit utang, atau kita menghadapi musibah-musibah yang lainnya, mungkin-mungkin dengan doa Allah akan mengangkat setiap musibah-musibah kita yang ada. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk bersalawat kepada Nabi, karena siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mengingat di hari Jumat ini adalah waktu juga kita diperkenankan doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.